الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk kita puji atas semua karunia, kenikmatan yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita hingga hari ini. Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan yang Allah berikan. Seseorang akan merasakan betapa besarnya nikmat sehat itu ketika Allah Azza wa Jalla mengurangi nikmat itu. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kita sakit, maka orang kemudian berpikir, merenung bahwasanya ternyata nikmat sehat itu sangat besar Allah berikan kepada kita yang selama ini kita sehat. Di keadaan kita saat ini, banyak saudara-saudara kita yang mengalami batuk, demam, flu, dan lain sebagainya. Ketika Allah berikan dikurangi nikmat itu, maka kita merasakan bahwa nikmat sehat yang selama ini kita alami, kita jalani dalam kehidupan ternyata sangat berharga betul. Maka menjaga itu lebih baik ketimbang mengobati. Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita untuk memanfaatkan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat kita. Yang kedua, nikmat waktu yang Allah berikan yang masih tersisa ini. Maka ada seorang ulama yang menanyakan kepada seorang laki-laki yang sudah berusia 60 tahun. Beliau berkata, "Berapa umurmu sekarang?" Maka laki-laki ini menjawab, 60 tahun. Kemudian ada yang sudah umur 60 tahun sini? Ada yang sudah umur 60 tahun? Banyak. Umur 60 tahun. Kemudian seorang ulama ini mengatakan kepada laki-laki ini, sebentar lagi engkau akan sampai. Sebentar lagi engkau akan sampai. Maka laki-laki ini mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seringkali kita mengucapkan kalimat ini namun kita tidak paham maknanya. Namun seringkali kita tidak mengerti apa yang dimaksud dari kalimat ini. Ahlan wa jumadi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Seringkali kita mengucapkan kalimat ini
Dan yang sering kita ucapkan kalimat ini ketika orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalimat ini bukan hanya untuk orang meninggal. Kemudian seorang ulama ini mengatakan, tahukah engkau artinya dari ucapanmu ini? Maka laki-laki ini mengatakan, tidak wahai Syekh, tolong engkau jelaskan makna dari kalimat ini. Maka Syekh ini menjelaskan bahwasanya kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh ini mengatakan, kalau kita menyadari kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, berarti di sana ada pertanyaan yang harus kita jawab. Ada pertanyaan yang harus kita jawab, pertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudahkah engkau menyiapkan pertanyaan itu? Sudahkah engkau menyiapkan jawaban dari pertanyaan Allah Azza wa Jalla kepadamu? Maka laki-laki ini mengatakan, apa yang harus saya persiapkan? Lihat makna yang pertama yang dikatakan sama Syekh ini. Yang pertama, Allah akan memintai semua pertanggungjawaban dari semua nikmat yang Allah berikan kepadamu. Pertama itu. Maka kamu harus siapkan pertanyaan itu terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepadamu di atas keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sering mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian yang kedua adalah, ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita ingin memaknai kalimat ini, maka Syekh ini mengatakan, hendaklah engkau memperbaiki seluruh ibadahmu di sisa umurmu yang ada. Memperbaiki seluruh ibadahmu di sisa umur yang ada. Terutama ibadah solatmu yang kau kerjakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang menarik yang harus kita jadikan pelajaran dalam kehidupan ini. Mengapa kita harus memanfaatkan waktu yang Allah berikan, umur yang Allah berikan yang tersisa ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kata Syekh ini, wahai laki-laki, hendaklah di sisa umurmu engkau selalu berada di atas kebajikan. Karena Allah Azza wa Jalla akan memudahkan langkahmu menuju surga Allah Azza wa Jalla. Apabila engkau di sisa umurmu yang ada di atas kemaksiatan, maka sungguh semua perbuatan yang kamu kerjakan akan mempersulit kamu dalam kehidupan. Ya, insyaallah. Ya, ini nih. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka inilah merupakan perjuangan. Merupakan perjuangan yang harus kita lakukan di akhir-akhir kesempatan kita yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dari kehidupan kita. Maka hadis yang akan kita bacakan adalah merupakan suatu perjuangan yang kita sekarang berada di tanggal 17 yang merupakan perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara kita ini. Apa itu? Perjuangan mengentaskan menjadi bangsa Indonesia yang mandiri, tidak terjajah dari bangsa-bangsa yang lainnya. Kita juga hari ini membicarakan tentang bagaimana kita memerdekakan diri kita. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini perjuangan. Ya, karena perjuangan kita ini akan terlihat hasilnya kapan? Di akhir kehidupan kita. Ketika kita masuk alam barzah pertama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alam barzah, alam kuburan merupakan terminal pertama, tambatan pertama, ya, seorang hamba setelah mengarungi kehidupan dunia untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat. Barang siapa yang terminal pertamanya mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di alam barzahnya, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk sampai kepada surga Allah Azza wa Jalla. Ini perjuangan. Perjuangan yang hakiki, jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Perjuangan yang harus kita lakukan, yang wajib kita laksanakan kalau kita ingin merdeka. Maka makna kemerdekaan buat seorang muslim adalah apa? Memerdekakan dirinya dari apa? Dari hawa nafsu yang setiap saat akan menggerogoti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah perjuangan yang seharusnya dimulai oleh kita. Memperjuangkan hawa nafsu kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hawa nafsunya tidak tunduk kepada apa yang dibawa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Azza wa Jalla. Maka tundukkan hawa nafsu kita kepada apa? Syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang merdeka. Itulah orang yang merdeka. Ya, teruskan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Insyaallah. Memuliakan tamu itu merupakan apa? Merupakan perjuangan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Merupakan kebahagiaan amal soleh yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ketika antum mengundang orang, ya, ke rumahnya atau ingin teman antum ke rumah, maka tidak boleh ala kadarnya antum, ya, menyambutnya. Siapkan yang terbaik apa yang kita miliki untuk tamu kita. Bahkan lihat, ada sebuah kisah yang menarik, ya. Seorang laki-laki yang mengalami apa? Kelaparan, yang tidak makan, lapar sekali. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau menjamu tamu ini? Tidak ada yang mengangkat tangan. Ya. Tidak ada yang mengangkat tangan. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, saya Rasulullah. Padahal jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di rumahnya tidak ada makan kecuali apa yang hendak dimakan malam ini. Masya Allah, Pak. Ya. Jadi orang berbuat baik itu, Pak, Bapak Ibu sekalian, tidak menunggu kita kaya, tidak. Tapi karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjamu tamunya dengan baik. Maka kemudian dibawa laki-laki ini ke rumahnya. Dimatikan semua lampu, hanya lilin saja. Kata suaminya, kita akan kedatangan tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka semua suruh masuk. Ya, makanan yang seharusnya dimakan oleh keluarganya diberikan kepada tamu yang ada. Subhanallah. Ya, ini keimanan. Nah, insyaallah. Jadi jangan ala kadarnya kita menyambut tamu, ya. Kalau bisa semaksimal mungkin yang kita miliki. Kalau di rumah kita tidak masak, maka hendaklah kita bawa ke mana?
tempat-tempat makan yang baik. Jangan warteg. Ya, sekarang lagi merebah nih warteg Bahari. Murah meriah. Teh manis gratis kalau Jumat. Nah, ke warteg. Ya Allah, ada tamu bawanya ke warteg. Minimal ya ke restoran yang layak lah bagi mereka untuk dan menikmati makannya. Ya, yang ber-AC, ya, minimal itu. Ya, jangan panas-panas, udah keringetan, berangkat dari rumah panas-panas, masuk ke restorannya, ya ke warteg. Ini yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Masya Allah. Dimakan sambil mereka ya keluarganya disuruh untuk apa membunyikan apa namanya piring-piring yang ada seolah-olah mereka juga makan sehingga tamunya makan dengan lahap. Coba ada sekiranya kalau tamu itu mengetahui bahwa makanan yang dia makan itulah makanan keluarganya, kira-kira dia makan dengan baik nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Allah, ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akan bahas poin satu aja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kita akan bahas tuntas pada kesempatan hari ini. Apakah kita sudah merdeka dari yang poin satu ini atau kalimat ini, poin satu ini yang banyak menyakiti dan menjerumuskan kita kepada hancurnya iman kita. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman Ar-Rahman. Terus Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Sudah hafal jangan terlalu tawadhu lah. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah yang Maha Pemurah Ar-Rahman, ya. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan kita baca Quran. Jadi guru itu hanya perantara, kata Allah. Yang mengajarkan kamu bisa baca Quran itu bukan guru kamu. Hakikatnya adalah Allah yang mengamanahkan kepada kita untuk bisa kita baca Al-Quran. Bisa memahami ilmu. Ya, bisa memahami ilmu. Maka dari sini ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain, makna kemerdekaan yang harus kita syukuri dari kemerdekaan ini adalah apa? Mudahnya kita menuntut ilmu. Saya ulang sekali lagi, mudahnya kita menuntut ilmu ini adalah yang harus kita maknai. Karena zaman dahulu ketika kita ingin menuntut ilmu itu Masya Allah harus melalui hari demi hari berjalan kaki. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari untuk mendapatkan ilmu beliau berjalan kaki sehari 2 hari, bahkan bekalnya habis. Beliau kemudian ke sawah minta untuk apa? Bekerja di sawah untuk makan. Ya. Kita ngapain? Cuman datang, duduk, ya. Gak perlu ngapa-ngapain, sudah disiapkan snacknya, ya. Masih gak mau datang juga, ya. Berarti antum belum merdeka. Insyaallah. Ya, makanya apa? Orang yang seperti ini apa? Dia telah dikungkung oleh apa? Hawa nafsunya. Orang yang rumahnya dekat masjid, yang sekarang banyak masjid-masjid dan musola-musola dikumandangkan azan, tidak mau mendatangi rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, ketahuilah dia belum merdeka. Ya, kenapa? Karena hawa nafsunya telah menggerogoti imannya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kemudian apa? Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Nabi Adam tingginya berapa? Berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta tingginya. Ada zaman sekarang tingginya 60 hasta, antum nggak punya rumah. Ya, itu Nabi Adam, orang yang pertama, bapak kita. Tingginya Allah ciptakan dengan tangannya dan Hawa, itu tingginya berapa? 60 hasta.
Setelah dari Adam dan Hawa, ya, maka lahirlah dari rahim Hawa anak-anak putra-putra Nabi Adam alaihissalam yang mereka kemudian berkembang biak dengan pernikahan antara anaknya. Kalau sekarang jangan begitu, karena syariat Islam sudah sempurna, jangan nikahkan anak kita dengan anak kita sendiri. Nanti keturunannya seperti anak ayam. Memanggil apa? Manggil bapak itu adalah masih saudara kita. Ya. Manggil ibu itu masih, Masya Allah. Ini makanya apa? Syariat sudah sempurna. Sehingga apa? Sudah mulai nyusut, tambah ke sini, tambah nyusut, tambah kecil. Ya. Umurnya juga sama tidak? Umurnya berbeda. Ada ya Nabi yang umurnya 950 tahun. Ada yang umurnya segini. Ya, banter-banter 60 sampai 70. Ada yang 80, ada. Cuman sedikit, kata Nabi SAW. Maka mulai semuanya nyusut. Gimana cara kita mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang terdahulu? Dengan kita mengikuti syariat yang dibawa sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Kalau kita makhluk terbaik, maka hendaklah kita memahami bahwasanya Allah akan memintai pertanggungjawaban dari semua ciptaannya. Ya, nggak seperti binatang, karena manusia diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bukan seperti hewan. Dia dilahirkan sama ibunya, tapi ketika besar nggak tahu ibunya yang mana. Ya. Kemudian yang berikutnya, ayat yang ketiga, Allamahul bayan. Apa artinya? Allah lah yang mengajarkan kita bisa berbicara. Maka di tempat anak terapi intervensi itu, di rumah inklusi itu, banyak orang anak-anak yang mengalami speed delay. Itu bahasa kerennya lah, bahasa orang-orang timur. Ya. Apa speed delay itu? Oh, anak yang kurang bicara, atau anak yang memang susah untuk ngomong. Rata-rata antum bersyukur kepada Allah, ya. Makanya kita diajarin sama orang tua kita ngobrol, ya. Diajarin hakikatnya yang sesungguhnya Allah yang memudahkan kita untuk bisa bicara. Sudah bisa bicara malah ngomongin yang aneh-aneh. Ya. Kemudian dalam surah lain, surah Al-Balad, Allah Azza wa Jalla berfirman, surah Al-Balad, insyaallah kita sudah hafal semuanya. Ayat yang ke-8 sampai 9. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alam naj'al lahu 'ainain. Terus wa lisanan wa syafatain. Allah yang memberikan kedua mata buat kita untuk bisa melihat. Allah yang memberikannya kepada kita. Allah akan memintai pertanggungjawaban dari kedua mata, nikmat kedua mata ini. Digunakan untuk apa kedua mata ini? Untuk bermaksiat? Masya Allah. Berarti kita telah menuju kepada kesengsaraan seumur hidup kita. Walisana wa syafatain. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita lidah dan dua bibir, ya, dua buah bibir. Coba orang yang diberikan mulut tapi nggak ada bibirnya, ngomongnya gimana? Sulit. Atau dia punya bibir tapi terbelah bibirnya, gampang ngomongnya? Tidak. Makanya Allah melengkapi kita dengan bibir yang sempurna. Itu perlu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang tua itu ketika dia hamil, terutama ibu, terutama seorang wanita, mintanya kepada Allah anak yang
Sempurna, nggak ada orang tua minta anaknya itu ya Allah autis gitu, nggak ada. Matanya sebelah nggak ada, telinganya sebelah kemudian bermasalah, nggak ada. Semua orang tua, bahkan kalau orang tua ya masih ini ya, minta pas dihamil-hamilnya minta baca surah Yusuf, anaknya supaya ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam, masya Allah. Ya, ini luar biasa ini. Ibunya ya pas-pasan, bapaknya pas-pasan, mintanya gantengnya seperti Nabi. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, ya nggak ada masalah. Ya. Tapi yang mbok ini minta kepada Allah Azza wa Jalla anaknya diberikan kesehatan, menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan gantengnya, bahaya. Ya. Makanya banyak orang ganteng itu atau cantik menebar pesona. Paham kan saya ini? Ya, menebar pesona. Dengan cantiknya, dengan gantengnya menebar pesona. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum majma'in. Maka dengan kalimat ini ya, Allah Azza wa Jalla telah mengatakan ya, kita bahas tentang firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan bahwasanya kalau seperti itu kita diperintahkan sama Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, berarti dari nikmat lisan ini Allah akan mintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kapan pertanggungjawaban itu akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla? Di dunia? Atau ketika kita masuk alam barzah tidak menunggu akhirat? Ketika semua orang masuk ke alam barzah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, perhatikan kalimatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-58. Nanti kita bahas ayat ke-57-nya. Surah Al-Ankabut surah yang ke-29. Ayat yang ke-58 Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurfan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Kata Allah Azza walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bukan hanya pengakuan iman. Tadi apa? Man kana yu'minu billah. Ya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya. Orang yang beriman kepada Allah, maka tunjukkan imannya dengan amal soleh. Allah mengatakan wa amilus solihat, maka Allah gandengkan kalimat iman ini dengan apa? Amal soleh. Ya. Apa di antara amal soleh yang diperintahkan sama Nabi dalam hadis ini? Falyakul khairan aw liyasmut. Ini amal soleh. Ini amal soleh kita, perjuangan kita ini. Maka Nabi SAW mengatakan yang paling banyak manusia masuk dalam neraka itu karena lisan. Ada seorang laki-laki bertanya sama Nabi SAW, ayul a'mali, amal apakah yang banyak aktsarun nas yudkhilun nar, manusia banyak masuk neraka? Maka Nabi mengatakan al-famu wal faraj. Apa al-fam? Mulut. Ya. Mulut. Jadi yang banyak memasukkan manusia dalam neraka ternyata al-fam wal farj. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Kalau dia beriman kepada Allah, betul-betul dia beriman dengan hati yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak mungkin berkata kotor. Maka hadis ini mengatakan apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik dan
diam. Kalau nggak bisa berarti ada pilihan ketiga. Ada pilihan ketiga? Nggak ada pilihan ketiga, jemaah. Hanya disuruh berkata baik atau diam. Kalau kita nggak bisa berkata baik, jangan berkata kotor. Nggak ada pilihan ketiga. Maka hadis ini mulia sekali, ya, sangat luar biasa. Menunjukkan bahwasanya apa? Pilihannya hanya ada dua, yaitu berkata baik, kita menjadi orang baik, yaitu amanu wa amilus shalihat, ya, beriman dan beramal soleh. Di antara amal soleh yang diperintahkan sama Nabi adalah berkata baik atau diam. Tidak boleh kita mengeluarkan kata-kata ragunan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, Adabul Mufrad, ya, hadis yang ke-170, 171, ya, menyebutkan bahwasanya apa? Ya, 169, 100, 170, 171, ya, itu menyebutkan kepada kita tidak boleh mendoakan seseorang keburukan dari fisiknya. Semoga Allah jelekkan wajahmu. Semoga kamu nanti buntu. Ya. Ini nggak boleh. Ini perkataan buruk atau baik? Buruk. Walaupun kita bersalah, walaupun orang itu berdosa kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak boleh seseorang semarah apapun dia mendoakan keburukan wajah buat orang itu. Semoga kamu jerawatan, semoga kamu bisulan terus, misalnya. Ya, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita nggak boleh mendoakan keburukan buat orang lain dari fisik kita? Bismillah. Jangan gerendeng-gerendeng. Jawab aja. Ibu satu orang dah. Kenapa, Bu? Sahih. Karena perkataan buruk itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Itu jawaban Ibu, ya. Itu belum tentu sahih. Sahih jawabannya. Bapak, mengapa kita tidak boleh mendoakan keburukan wajah atau fisik pada orang lain? Kenapa? Karena akan menyakiti orang lain. Betul, Pak. Jawaban antum sangat sahih banget. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, mengapa kita tidak boleh mendoakan keburukan fisik kepada orang lain? Karena tadi firman Allah surah Ar-Rahman, khalaqal insan. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kalau kita menghina orang lain dengan fisik kita, hakikatnya kita menghina siapa? Itu udah. Maka tidak boleh orang, ya, semarah apapun, sekesal apapun mendoakan keburukan wajah atau fisik kepada orang lain. Karena sesungguhnya dia telah apa? Menghina pencipta manusia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya, manusia itu ciptaan paling sempurna tidak? Paling sempurna. Makanya kita tidak boleh menyamakan manusia dengan monyet. Gak boleh. Sering kita ngatain temennya, monyet. Sering gak? Gak boleh. Coba antum ambil, ya, foto antara monyet yang paling ganteng atau yang paling cantik sama manusia yang paling gak ganteng lah. Kira-kira lebih ganteng mana? Manusia. Karena Allah yang mengatakan, ya, manusia ciptaan paling sempurna. Ini ada manusia mengatakan orang
Tuh, yang ngomong ibu bukan saya. Maka nggak boleh. Allah yang melarang kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kabar ini kepada kita supaya kita tidak mencela ciptaan Allah. Contoh, hidung pesek misalnya. Waduh, ibu itu menghina Allah. Saya udah katakan tadi, dulu ketika ibu hamil, mintanya apa? Sempurna, hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya cakep, cantik, ya nggak? Tapi ternyata lahir-lahir hidungnya pesek. Ibu balikin lagi. Ya, insya Allah. Makanya apa? Allah mengatakan ini kata Allah Azza wa Jalla, kalau engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka wa'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anhar. Kau beramal soleh, di antaranya amal soleh itu adalah berkata baik atau diam, maka engkau akan diberikan surga yang paling tinggi di sisi Allah. Perhatikan kalimat ini, Masya Allah. Apa? Surga yang paling tinggi. Tajri min tahtil anhar, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Kalau kita tidak punya rumah di bawahnya sungai, Pak, insya Allah di surga kita punya. Tapi kalau bapak di dunia atau ibu minta minta rumah di bawahnya sungai, ngeri. Ngeri nggak, Pak? Bapak aja, Masya Allah, hanya punya kali dikit aja sudah ngeri itu. Temboknya tembok akasi, Pak, tinggi sekali. Pandangan kita tembok depannya. Dulu, Masya Allah, saya tanya sama orang Villa Nusa Indah. Pak, dulu ketika antum pertama kali beli rumah di Villa Nusa Indah, dekat kali persis, bahagia banget Ustaz. Kenapa? Rumah kita depan kali, enak pandangannya, luas, depannya ngalir air, enak. Sekarang enak apa? Indah nggak? Ternyata Villa Nusa indahnya sudah hilang, tinggal villanya apa? Villa apa? Villa air. Masya Allah. Kena pertama kali banjir yang mana? Yang jauh dulu atau yang dekat? Yang dekat. Masih mendingan kalau tidak seatap. Ya, kemarin duta ini, Masya Allah. Ya, masjid aja masuk itu Intan di belakang. Kemarin itu. Di rumah sudah segini Pak, di depan tuh. Depan Intan sudah segini nih, seleher. Itu hujan lokal. Kalau di Villa Nusa Indah hujan banjir kiriman, nggak hujan kemarin ternyata Pak, sudah siaga 2. Di sini terang benerang, nggak hujan. Ternyata di sana hujan. Itu sudah gini, Pak. Duk. Kalau di sini hujan lokal juga banjir. Saya bilang sama murid saya yang di Villa Nusa Indah, antum bersyukur sama Allah. Kenapa? Tempat Anda Nusa Indah itu hujan lokal aja banjir. Masa Ustaz? Banjir. Kemarin dia segini, selahir. Masya Allah. Berarti kita masih mendingan ya 5 tahun sekali. Ya, insya Allah ya. Nanti Allah berikan surga di bawahnya sungai-sungai mengalir. Sungai apa aja? Banyak, Pak. Sungai madu, sungai susu, Masya Allah. Sungai Homer. Di bawahnya antum tinggal mandi, minum di sana. Nggak perlu jauh-jauh. Makanya kalau di sini jangan bercita-cita bikin rumah di atas kali, jangan. Lewat nanti. Di Jawa Timur sekarang Pak lagi ngetren tuh, di Madura itu lagi ngetren. Orang bikin rumah di laut. Ditibanin ya. Nggak tahu saya ini apa mindsetnya, saya nggak tahu. Ya. Sekarang samudra itu indah, Pak, betul indah. Tapi kita harus paham gelombangnya, Pak. Ya. Nikah tuh indah nggak, Pak? Nikah tuh indah. Ya, kayak samudra, indah banget. Tapi ada gelombangnya. Ada gelombangnya nggak? Ya, gelombangnya itu yang kadang-kadang kita nggak tahan. Ya.
Ya, ni'ma ajrul amilin, kata Allah Azza wa Jalla, itulah sebaik-baik balasan ya bagi orang-orang yang beramal soleh. Mengapa kita harus berjuang untuk menjaga lisan kita ini dari perkataan yang tidak baik? Kalau kita tidak bisa berkata baik, diam. Lihat. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama summa ilaina turja'un. Ya, summa ilaina turja'un. Karena setiap yang bernyawa akan mengalami kematian dan pasti akan datang kepada kita. Summa ilaina turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Surah yang berikutnya surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 35. Kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Renungkan kalimat ini ya. Kalimat ini mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mengapa kita harus beriman kepada Allah dan hari akhir? Kalau kita hanya beriman kepada hari akhir dan enggak beriman sama Allah, enggak diterima amalnya. Enggak terima amalnya oleh Allah, ya. Wa nabluukum bisyarri, ya. Kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan perkara-perkara yang buruk. Wal khair, dan kebaikan. Maka ada dua ujian yang Allah berikan, baik itu berupa keburukan, baik itu berupa kebaikan. Jadi nikmat harta yang diberikan Allah titipkan kepada kita, itu ujian. Pernikahan itu ujian, ya. Jangan indahnya doang yang dilihat. Indah, ternyata di dalamnya kusut. Ya. Kita, Masya Allah, ya ibu sudah ngalamin lah, lebih dari saya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Ya. Kebaikan dan keburukan itu merupakan apa? Ujian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, kalau engkau ingin mendapatkan kenyamanan terbebasnya kita dari neraka Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita berkata baik atau diam. Kita harus berada di atas kebaikan, bil khairi, ya, bil khairi wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Kita buka surah An-Nisa ayat 4, ayat yang ke-78. An-Nisa surah yang keempat. Kata Allah Azza wa Jalla, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Siapa orang yang merasa aman dari kematian, ketahuilah kematian akan datang walaupun kamu di tembok Takasi. Walaupun kita sembunyi dari kematian, walaupun kita menghindar dari kematian, kita menghindar sedemikian rupa, bahkan bikin tembok untuk tidak mati, tetap mereka akan mati. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Perhatikan yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ayatnya. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Perhatikan kalimatnya. Segala apapun yang menyapa, menyertai kehidupan kita, kebaikan yang menyertai kehidupan kita hingga hari ini, kita bisa ngaji pun hari ini, itu semua karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita. Nah, ini Pak. Jadi ketika kita, kata ibu tadi, kenapa kita menghindar dari keburukan? Ya, karena kita tidak mau terkena keburukannya. Betul. Kata bapak tadi, karena itu menyakiti orang lain. Betul. Kalau kita saja tidak terima dengan keburukan yang disampaikan, yang diberikan orang kepada kita, orang pun tidak suka menerima keburukan. Maka timbal balik kepada kita. Kalau kita tidak suka dibully oleh orang lain, digibahi oleh orang lain, jangan suka gibahin
orang lain. Kalau kita tidak suka dicela dengan kata-kata yang kasar, orang lain pun sama tidak suka dicela dengan kata-kata yang kasar. Makanya Allah mengatakan wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Hendaklah setiap muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya, meyakini setiap kebaikan yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh hingga hari ini, itu semuanya pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya Pak, lihat katanya. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Ini Masya Allah, luar biasa ini. Dan segala bentuk rupa keburukan yang menimpa kalian, ketidaknyamanan, kepahitan dalam hidup kita, ya, musibah, terus kata kita bertubi-tubi menimpa kita, ketahuilah itu semuanya karena perbuatan kita masing-masing. Ya, milih mana coba? Makanya hadis ini mengatakan, falyakul khairan au liyasmut. Kenapa kok kita berkata baik? Karena kita tidak mau terkena imbas keburukan orang lain. Karena kalau menyakiti orang lain itu dosanya besar. Ya, Insya Allah ya. Jadi mulai hari ini kita tidak boleh ya mencari siapa yang salah dalam perkara ini. Allah mengatakan kesalahan apa? Itu sebenarnya adalah kesalahan dirimu sendiri. Saya mau tanya sama antum. Pemimpin itu dipilih sama rakyat atau dia milih sendiri? Hah? Yakin? Yakin nggak? Nah, kalau kita yang milih, berarti dasar kepemimpinan itu adalah dari rakyat. Kalau rakyatnya baik, maka kita akan memilih pemimpin yang baik. Sama dengan bapak ibu nikah. Ibu pengen milih pemimpin, maka siapa yang memilih? Ibu. Sudah getol banget milih suaminya. Padahal kata ibunya, jangan. Tapi karena cinta buta, dipilih. Jangan, dia jarang sholat, dia suka minum, dia nggak punya pekerjaan, misalnya ini. Tapi karena cinta kita menikah. Ketika sudah menikah dapat apa? Perlakuan yang tidak baik. Siapa yang sebenarnya salah? Orang tua kita yang nikahin? Kita. Makanya Allah mengatakan, apapun keburukan yang menimpa kalian karena dosa kalian. Jadi dalam perkara ini kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, kalau takdir itu tidak bisa kita kemudian ya sekonyong-konyong pengen ngerubah. Ya, ikhwani fiddin azanallah wa iyyakum. Yang terakhir. Ayat yang terakhir, surah Ali Imran. Surah yang berapa itu? Yang ketiga ayat 185. Buka. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kepada kita, ya memberitahukan kepada kita, ya kalau kamu tidak bisa berkata baik hendaklah diam. Karena kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Karena perkataan perbuatan baik apapun amal-amal soleh itu semuanya Allah yang akan memberikan balasan. Dan amal-amal keburukan yang kita kerjakan, ingkar kepada Allah, mengingkari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bermaksiat kepada Allah, ya, maka mereka pun akan mendapatkan balasan imma baik di dunia, ya, lebih-lebih di akhirat. Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah katakan Allah memberikan balasan hanya persekot saja dari kebaikan kita.
Kalau kita umpamakan kita beli motor, ya DP-nya berapa? 20% kan? Nah, semua amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba di dunia itu hanya diberikan DP tok. Diberikan DP aja kita udah bahagia. Dan ketahuilah Allah punya 100 rahmat. Satu Allah lemparkan ke dunia dan apa di dunia dan alam ya sama sana. Allah hadirkan ke dunia satu rahmat, 99 Allah genggam di tangannya. Kapan diberikan Ustaz? Yaumul akhirah, pada hari akhirat. Maka semua makhluk Allah, terutama manusia, bisa berkasih sayang, saling mencintai, hidup damai itu dengan satu rahmat. Seluruh makhluk Allah. Hatta binatang yang kalau antum melihat tuh ada burung saling bercengkrama, ya enggak? Itu Masya Allah. Itu dengan satu rahmat yang Allah berikan. Yang diperebutkan oleh seluruh makhluk Allah, baik di dunia maupun di sana, di langit. Satu rahmat. 99 Allah genggam dengan tangannya. Kapan diberikan? Nanti pada hari kiamat. Coba. Orang berebut dengan satu rahmat tapi melupakan 99 rahmat. Jadi Allah mengatakan hanya diberikan persekot saja DP dari semua amal kebajikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan. Kapan kita dapatkan sempurna balasan kita? Nanti ketika kita masuk alam barzah pertama. Yang kedua, ketika menuju alam akhirat. Kita akan mendapatkan full dari semua kebaikan kita. Masya Allah, Pak. Coba saya mau tanya sama antum. Kalau antum dimudahkan rezekinya sama Allah Azza wa Jalla, bahagia tidak? Bahagia banget. Antunna punya suami yang soleh, yang bapak-bapak punya istri yang soleh, anak yang soleh. Bahagia apa tidak? Bahagia. Satu rahmat. Itu persekot doang, Pak. 20%-nya kalau dibilang orang DP motor. Makanya Allah mengatakan apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan yang sempurna Allah berikan nanti pada hari kiamat. Nah, kalau kamu ingin dimudahkan, kamu kerja, nanti rumah tangga kamu bahagia, berbakti sama kedua orang tua kamu. Itu Allah berikan hanya persekot. Balasan yang sungguhnya Allah berikan di akhirat. Kalau kamu ingin bahagia bersama dengan Quran, jangan kamu jauh-jauh dengan Quran, baca Quran, pelajari, amalkan. Kamu balasannya hanya diberikan kebahagiaan persekot saja. Sempurna ngaji kita nanti balasannya di mana? Akhirat. Ya. Sama ketika antunna semuanya duduk di majelis ilmu, itu diberikan persekot saja. Maka orang yang berilmu hidupnya akan mudah. Hidupnya akan terarah. Orang yang berilmu hidupnya akan terarah. Tapi orang tanpa ilmu hidupnya ya sebaliknya sudah. Ya. Kemudian berikutnya, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum ajmain. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Barang siapa yang ingin ya mengatakan kemerdekaannya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia menjauhkan dirinya dari panasnya api neraka. Allah siapkan surga buatnya. Itulah sesungguhnya orang yang merdeka. Inilah kemerdekaan yang seharusnya digaungkan oleh kaum muslimin terutama. Ayo jauhkan diri kita dari panasnya api neraka. Kita berusaha untuk menggapai, mencapai, masuk alam surga. Dengan cara apa?
berkata baik diantaranya atau diam. Ya, berkata baik atau diam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu apa? Hanyalah kesenangan. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya gulwatun khudirah. Dunia ini adalah hijau, elok, indah. Itu dunia, memang dibikin begitu sama Allah. Itu ujian buat kita. Ya, makanya bahagia kalau orang dapat gajinya lebih besar. Memang dunia begitu. Coba antum ke puncak, bagus ya, enak ya. Tapi kalau siang bolong sama aja dengan CKP panas. Ya. Mana tempat yang paling indah yang tidak akan pernah kita tersengat panas? Surga. Maka kita wajib untuk masuk surga karena bapak kita berasal dari surga. Nabi Adam tinggalnya di surga, kampung halamannya surga, dipindahkan sama Allah ke dunia, maka kita pun ketika pulang kampung wajib masuk surga. Itu harga mati. Jangan NKRI mulu, harga mati. Itu dunia. Kita wajib bertekad dengan keluarga kita, dengan diri kita, keluarga kita. Kita wajib untuk pulang kampung ke taman apa? Ke tempat halaman kita, bapak kita. Siapa? Nabi Adam alaihissalam di surga Allah azza wa jalla. Jangan mampir dulu. Ya. Di dunia mampir mah enak, ya. Ke Jawa Timur mampirnya di Jogja misalnya. Enak. Mampirnya di mana? Di Jogja. Enak mampirnya di Jogja. Ya. Jangan di akhirat juga mampir. Kalau mampir di akhirat itu celaka. Ya. Kenapa? Karena ya itu bisa menyengsarakan sehari mampir. Mampirnya di mana, Ustaz? Hanya dua, hanya satu mampirnya. Di mana mampirnya? Neraka, nggak ada lagi mampir lagi. Nggak bisa di Jogja, nggak bisa di Solo, nggak bisa di mana lagi. Nah, Kebumen nggak bisa. Mana lagi? Di Malang nggak bisa mampir ke sana. Mampirnya seseorang di akhirat cuma satu mampirnya. Di mana? Neraka sudah. Antum bisa bayangkan bagaimana kehidupan neraka sehari sama dengan 1000 tahun. Orang yang di neraka yang hanya mendapatkan siksaan yang paling ringan, dibakar telapak kakinya, mendidih seluruh isi kepalanya yang jauh dari telapak kaki. Bagaimana betis kita, bagaimana paha kita, bagaimana perut kita, lebih dari itu paling ringan kalau cuma sehari. Kalau kita mampirnya seminggu, berbulan-bulan di sana, bahkan khalidina fiha, kekal di dalamnya, gimana? Makanya kata Nabi SAW ketika Mi'raj diperlihatkan dengan peristiwa orang yang mulutnya keluar darah. Tanya, kenapa itu? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya di dunia. Itu siksaan mereka. Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya dalam hadis Muslim itu tanya perkara yang bisa mengantarkan kita ke surga. Pertama sholat, rukun Islam, rukun iman, ya, masya Allah ya, ihsan, semua sebutkan sama Nabi SAW. Kemudian terakhir disebutkan sama Rasulullah, kunci dari semua itu hanya satu. Masya Allah, kuncinya nih Pak, kuncinya nih. Apa kuncinya? Fakuffu lisanaka illa minal khair. Mulutmu ini. Ini kunci semuanya nih. Kunci semuanya. Ya. Maka tahanlah lisanmu kecuali dari perkara yang baik. Pernah Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi SAW. Habis ya? Ya, habis.
Saya kalau ngisi kajian demam juga jadi sehat. Saya makanya Bu Lili kemarin, Bu, saya itu demam sekali, sakit betul kepala saya. Saya sudah pijetin, sudah apain, Masya Allah. Saya qadarullah nguruhi orang, ya. Kondisinya memang kurang fit. Dia nyerang saya malah. Hikmahnya berarti saya harus bentar, belum. Pak Karim udah tanya-tanya aja. Ya, ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Siddiq dicaci maki. Oh, ini seseorang caci maki dia. Abu Bakar Siddiq diam ya. Rasulullah senyum. Coba bayangkan nih, antum punya teman, antum dicaci maki, tapi orang itu masih senyum sama kita. Kira-kira gedongkol nggak? Dongkol. Ini orang bukan bela, malah senyum. Ya, Abu Bakar menahan supaya nggak ngomong nih, tahan sama dia. Ternyata Abu Bakar nggak tahan juga. Ya namanya di depan mata, Pak. Dicela, dimaki-maki. Akhirnya Abu Bakar ngomong, melemparkan balasan daripada cacian itu. Langsung Rasulullah balik kanan. Pergi. Dikejar sama Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, kenapa kau pergi? Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, tahukah engkau, ketika engkau dicaci maki sama orang itu, kau tidak membalasnya, malaikat datang mendoakan kamu. Malaikat turun. Lihat. Malaikat turun mendoakan kamu. Maka aku senyum. Tapi ketika engkau membalas, maka syaitan yang masuk pada tubuhmu, aku pergi. Berarti apa? Nah ini, jadi gitulah Pak. Jadi Masya Allah, ya ini yang perlu kita harus pahami ya. Kita harus pahami dalam kehidupan bahwasanya ya, memang memperjuangkan kalimat yang baik itu tidak semudah kita bayangkan. Terutama biasanya kita itu ya, kata-kata kotor itu, kata-kata kasar, nyakitin itu kepada orang yang jauh atau yang dekat. Yang dekat sama kita. Makanya Pak, kita diminta sama Allah Azza wa Jalla ya. Mau tidak saya berikan tip? Ya, mau dong. Baik, ini kita bicara masalah kesehatan. Ini terakhir ya. Emosi itu sesungguhnya menyakiti tubuh kita sendiri. Emosi itu sungguhnya menyakiti tubuh kita sendiri. Makanya Allah melarang jangan kau berbuat zalim, terutama kepada dirimu sendiri. Pertama apa? Seseorang yang suka meluapkan emosinya, maka livernya akan bermasalah. Coba perhatikan. Ya. Seseorang yang kemudian ya tidak bisa menahan itu ya, emosinya, maka dia akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Orang yang berlebihan sedihnya bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia bisa merusak paru-parunya. Maka napasnya ya enggak? Tuh, tanpa kita sadar itu. Ya. Kemudian muncullah sifat khawatir pada dirinya. Kekhawatiran itu akan menaikkan asam lambung. Betul enggak? Ya sudah, ngalami jangan kerjain. Ya dikerjain mulu. Ya. Muncullah dari rentetan 3 itu stres yang berlebihan. Stres itu larinya kemana? Kemana? Jantung dan otak kita. Makanya banyak orang kram otak. Kenapa? Stres yang berlebihan. Makanya kalau di jalan Pak, itu selalu macet. Yang Jakarta yang macet. Bekasi macet, Bogor juga macet. Nggak macet, pulang kampung. Longgar. Kita yang milih di Jakarta, maka tidak boleh kita
Kemudian apa? Kapan lancarnya ini? Jangankan antum mesin, coba antum ke tato siang-siang. Ratna itu mana? Panjang. Mau kanan, mau kiri, ke ujung sholat, tetap aja begitu. Apalagi Sabtu. Wah, liburan begini coba. Wah, orang yang ngantri makanan, Masya Allah. Orang ada, boro-boro ngantri. Ya, muncullah sifat takut pada diri kita. Dikit-dikit takut. Ya. Itulah yang akan menyakiti ginjal-ginjal kita. Ya. Orang seperti ini pasti akan muncul sifat dendam pada dirinya. Dendam inilah yang kemudian juga akan merusak lambung-lambung kita. Ternyata Pak, Ibu sekalian memuliakan, ya, orang yang melakukan keburukan atau tidak bisa menahan dirinya, ya, menundukkan hawa nafsunya, ternyata itu sesungguhnya dia telah menyakiti diri sendiri. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan nanti hadis yang ke-15 di poin yang ke-2 dan ke-3. Memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya, insya Allah. Pak Karim mau tanya? Suruh habis. Ya. Suruh. Nanya masih. Masih penasaran juga. Ayo Pak Karim. Daripada nanti Pak kepikiran di rumah. Pak Karim doang lah, boleh. Kenapa Karim yang ini? Mengenai penerapan hadis berkata baik atau diam, itu kadang-kadang kita di dalam bermedsos itu kadang-kadang itu banyak juga yang memberikan kritik atau apa, kadang-kadang mengungkapkan pendapat-pendapat. Juga itu bagaimana itu kan? Baik. Barakallahu fikum. Ya. Seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka hendaklah lebih berhati-hati untuk men-share segala sesuatu yang kira-kira memang kita belum baca tuntas. Yang kedua, ketika kita sudah baca, kita pahami apakah perkataan ini dalilnya sudah benar apa tidak. Ya. Ini penting. Karena kadang-kala kita hanya men-share saja, judulnya doang kita baca. Share. Nah, padahal dia belum baca. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan sampai share kita itu menjadi bumerang buat kita. Kita nge-share tapi kita belum jalanin. Itu bumerang buat kita. Omdo. Nah, betul kata Betawi begitu. Omdo. Ngomong doang. Yo kajian yo, dia nggak datang. Yang nge-share malah nggak datang. Kan pahala Ustaz. Bukan pahalanya ente omdo. Orang itu, Rasulullah itu mengapa berhasil? Dia duluan datang. Ini ngajak ayo sholat masjid yo, dia habis itu pulang. Apa nggak digerbek orang? Nah, maksudnya apa? Kita belajar untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kalau kira-kira itu bermanfaat betul, kata Nabi SAW, intasyarul qalam. Tanda-tanda kiamat itu diantaranya adalah tersebarnya kolam. Tulisan-tulisan Pak Karim. Sudah gampang Pak, tinggal share. Nah, ini sudah tanda-tanda kiamat nih Pak. Pasar semakin dekat. Betul nggak? Tanda-tanda kiamat. Nggak perlu ke Pondok Gede cari makan. Pakai handphone. Ya nggak? Tanda-tanda kiamat. Jangan bangga. Kiamat semakin dekat. Kita persiapannya belum? Ya Allah. Apapun sekarang serba on. KTP online. Perpanjang STNK online. Makanya itulah tanda kiamat, dimudahkan semuanya oleh Allah. Semuanya online semua. Sekarang nanti nggak pakai duit. Pakai apa?
Quiris. Maka nenek-nenek yang nggak tahu quiris harus belajar. Nggak bisa belanja. Uang udah nggak ada kan namanya Pak? Nggak ada sekarang udah gini-gini. Mana? Udah nggak ada. Like, selesai. Ya nggak? Betul nggak? Hatta tukang gerobak dorong aja pakai quiris. Tuh, keren kan? Itu zaman modern betul. Tapi itu tanda-tanda hari kiamat. Bangga kita. Aduh. Ya Masya Allah. Makanya Pak, ketika kita ingin sesuatu, lihat dulu, baca dengan baik. Kira-kira bermanfaat nggak kalau share? Jangan-jangan nanti muncul kritik, ini berbahaya. Kalau muncul kritik, jangan. Kira-kira munculkan polemik nggak? Jangan di-share. Ya, mohon maaf nih, mohon maaf Pak, mohon maaf nih. Di Intan Lestari itu, di Intan itu ada grup, ya, grup warga dan sekitarnya itu. Hanya gara-gara pemilihan aja, ada yang angkat 1, ada yang 2. Itu berantem di masjid. Ini mohon maaf. Habis sholat berantem di depan masjid. Gara-gara apa? Allahu Akbar. Mendingan begini dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya enggak? Panggil doang ini. Berantem di masjid. Bang, apa berantem? Ini Ustadz gini. Astagfirullahaladzim. Bapak yang bela aja, Masya Allah. Kalau Bapak bela Rasulullah, masuk surga. Ya Allah. Baru. Ini bahaya masalahnya. Saya pernah nge-share masalahnya Pak. Mohon maaf dulu ya. Dulu ada gambar perahu yang dorong itu kayak Maruf Amin. Saya share di grup Ustadz. Semuanya berkomentar. Wah, ternyata antum kalau seperti ini sensitif. Tapi antum berbuat maksiat di grup ini nggak pernah berkomentar satupun, kecuali anak. Saya gituin Pak. Anak sengaja. Antum komentar nggak ini? Bener komentar. Tapi antum nge-share orang punya foto yang ini, perempuan yang ini. Antum diem aja semuanya. Hanya anak yang mengatakan, coba bertakwa kamu kepada Allah. Ini perbuatan maksiat ini. Betul. Itu para asatid. So, ini Pak, bahaya nih. Saya sengaja. Ini komentar nggak? Komentar dia, betul. Jangan bawa partai di grup ini. Wah, kamu bawa maksiat diem aja. Saya gituin. Makanya Masya Allah, sejak itulah saya diem aja. Betul. Ya, itu para asatid Pak. Yang notabene mereka sudah paham tentang hal ini. Coba antum sekarang di gambar-gambar itu kan kadang-kadang apa namanya? Apa namanya saya nggak paham itu. Kan ada kadang-kadang gambar cewek yang ini, kemudian ini. Masya Allah. Itu ya Allah Akbar. Itu maksiat Pak, jangan salah antum bikin-bikin itu. Ya. Enaknya Masya Allah, Tabarakallah. Itu pahala tuh. Tuh gambar cewek lagi ini, Masya Allah. Apaan itu? Ya, sampai sini Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kekuatan buat kita untuk berjuang. Ya, kita sama-sama berjuang untuk pulang kampung ke tempat halaman kita, surga Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita menjaga lisan kita sebaik-baiknya dari perkataan yang baik dan kita tidak berkata kecuali yang baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.